Maksudnya bisa dijadwal sama teman-temannya jam 5 semuanya sudah jalan ke tempat siapa Nova kan. Jadi nyampenya 6:30 gitu atau jam 7. Ini kok belum ada. Halo Bang. Belum bisa dihubungi lagi apa nih? Bentar lagi ngajar bentar. Iya. Oke. Salam. Siapa? Iya, itu dia. Ini mau dimulai, Pak. Nah, silakan. Sekitar 5 menit, Pak.
Siapa yang belum datang, Jul? Panitranya? Saya panitra, Pak. Panitranya gimana panitranya? Panitra saya sendiri, Pak. Oh ya, terus siapa yang belum hadir? Kalau udah semua hadir, mulai aja. Sekitar 3 orang, Pak. Enggak, penggugatnya Hah? mana? Penggugat udah hadir. Hakimnya mana hakim? Kalau saksi tinggal aja agendanya apa hari ini? Gak mungkin kita mulai 8:30. Ini udah 8, hampir 8:10 gitu dia. Jangan nunggu teman-temannya gitu. Kalau temannya memang nggak mau peradilan semua, ya sudah coret aja dari kelompoknya gitu dia. Yang serius saja untuk mata kuliah ini yang dipilih gitu. Yang penting para pihaknya itu, hakimnya sama panitera penggantinya gitu. Ini 67 apa, Depi? Oke, Pak. Lanjut. Ayo, Pak, kita mulai, Pak. Pak, baru masuk 1 orang lagi, Pak. Nggak, panitera penggantinya ada nggak? Panitera pengganti si Zulfikar udah Ada, Pak, ada. ada, Pak. Hakimnya, penggugat sama Pak. tergugat kalau ada udah dimulai aja. Siap-siap, Ya, Pak. Iya. boleh aja, Ini Pak. agendanya apa persidangan hari ini? Ini 78 apa bukti, Pak? Nah itu kan belum saksi. Kalau saksinya ketinggalan udah, kalau hakimnya 1 orang pun nggak ada, udah nggak mainkan aja.
Oke, Pak. Baik, Pak, kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai panitera pengganti akan memulai persidangan ini. Yang pertama, kita akan membacakan tata tertib persidangan peradilan semu tata usaha negara Tumpak Medan. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus taati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus dibagikan keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di sidang tidak membawa senjata atau bahan maupun dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Mengambil foto, rekaman suara atau rekaman televisi yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penutupan terhadap pelakunya. Sidang tata tertib usaha negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register peta nomor 153 garis miring G garis miring 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Berikut adalah nama-nama dalam persidangan kali ini. Yang pertama, hakim ketua yaitu Faris. Hakim anggota 1 yaitu Ruli. Panitra saya sendiri Zulfikar. Penggugat Iqbal. Tergugat Daniel. Kuasa penggugat Devi dan Diki. Kuasa tergugat Arifin dan Novi. Saksi 1 tergugat Nurfia. Dan yang terakhir penggugat Sarwana. Silakan membuka kameranya. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua hakim. Bentar ya Pak, ada tamu Pak. Baik, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Berikut kita akan memulai persidangan. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 153G 2021 PT UN Medan antara Diki Peter Pedrik melawan Rizky Depi selaku penggugat melawan Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Medan selaku tergugat di ruangan sidang Peradilan Semu Unpad dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Penggugat hadir menghadap kuasa bernama Arifin Hidayat dengan Novita Sari Tanjung dan tergugat hadir menghadap kuasa bernama tergugat kuasa penggugat kuasa penggugat Rizky. Baik Pak, saya ralat Pak. Berikut penggugat hadir menghadap kuasa yang bernama Rizky Depi Burginting dan Daniel Alfonso Pasaribu, dan hadir menghadap kuasa bernama Arifin Hidayat dengan Novita Sari Tanjung berdasarkan surat kuasa yang tertanggal tanggal 16 Mei 2021. Berikut saya lanjut. Saya ingin menanyakan kembali kepada kuasa tergugat tentang warkah dan surat ukur daripada PT Surya Gemilang Indah, dan kuasa tergugat menyatakan bahwa warkah dan surat ukur tersebut belum juga ditemukan. Mohon ditunda untuk persidangan selanjutnya. Di persidangan kali ini, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu,
agenda pada sidang siang hari ini adalah bukti surat dari para pihak. Berikut saya akan menanyakan kepada kuasa penggugat apakah telah siap dengan bukti-bukti surat untuk diperlihatkan di persidangan ini. Siap, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan menyerahkan bukti-bukti tersebut. Baca bukti. Misalkan dia P1 adalah ini, P2 ini, P3 ini, dan seterusnya. Berikut saya bacakan bukti surat. Bukti P1. Fotokopi bukti surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi nomor 4455 garis miring L garis miring 11 garis miring 2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Adi Pinem selaku notaris dan PPAT Kota Medan. Fotokopi mana telah digaris aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P1. Yang kedua, fotokopi bukti Grand Sultan nomor 76 tanggal 12 Mei 1903 atas nama Datuk Apu bin Datuk Alang Sunggal. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P2. Fotokopi bukti surat kuasa nomor 4454 garis miring L garis miring 11 garis miring 2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Adi Pinem SH selaku notaris dan PPAT Kota Medan. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P3. Fotokopi bukti terjemahan Grand Sultan nomor 76 tanggal 12 Mei 1903 oleh Dr. Hasan Matsum MAG. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P4. Fotokopi bukti surat keterangan tanah nomor 15 garis miring KP garis miring 2 garis miring 1965 tanggal 17 April 1965 yang ditandatangani Muis Lubis selaku wakil asisten Wedana Kecamatan Sunggal. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P5. Fotokopi bukti surat keterangan tanggal 24 Mei 1964 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Usman Al-Sani Perkasa Alam selaku Sultan Delhi. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P6. Fotokopi bukti surat keterangan tanggal 1 Mei 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Mahmud Perkasa Alam selaku Sultan Delhi. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P7. Fotokopi bukti surat hibah dari Datuk Apu bin Datuk Alang Sunggal kepada anaknya Datuk Ilyas pada 12 hari bulan April tahun 1928. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P8. Fotokopi terjemahan bukti surat hibah dari Datuk Apu bin Datuk Alang Sunggal kepada anaknya Datuk Ilyas pada 12 hari bulan April tahun 1928 yang diterjemahkan Hasan Matsum MAG tanggal 14 Maret 2019. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P9. Fotokopi bukti surat hibah dari
DT Ilyas kepada DT Nahari tanggal 15 Oktober 1963. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P10. Fotokopi bukti surat penetapan ahli waris nomor 0012 garis miring PDTP garis miring 2014 garis miring PALPK tanggal 24 April 2014. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P11. Fotokopi bukti surat pernyataan DT Nahari tanggal 14 Oktober 1951 yang menyuruh Sukiran untuk menjaga tanah yang berlokasi di Sisik Kambing B. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P12. Fotokopi bukti surat jawaban turut tergugat 6. Kepala Kantor Pertahanan Kota Medan dalam perkara perdata nomor 626 garis miring 2018 garis miring PN Medan. Fotokopi mana telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P13. Demikianlah bukti surat yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kuasa penggugat telah membacakan bukti-bukti dari P1 sampai P13. Baik, setelah saya teliti dan saya telah memberikan materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, bukti surat tersebut diperlihatkan kepada kuasa tergugat lalu dimasukkan ke dalam berkas perkara. Baik, Yang Mulia, kami menerangkan bahwa P6 sampai P9 mohon ditunda di persidangan selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan menanyakan kepada kuasa tergugat, apakah telah siap bukti-bukti surat untuk diperlihatkan di persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Yang Mulia, saya akan membacakan bukti T1, yaitu fotokopi tanah guna bangunan nomor 259 garis miring Sekambing B terdaftar atas nama Raden Polvan dahulu bernama Geklai yang berasal dari pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Diterbitkan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1487 AGB BPN 99 tanda tangan Jakarta 2020 tanggal 20 bulan 12 1993 sesuai dengan surat ukur nomor 177 1994 tanggal 15 bulan 1 1994 seluas 7.560 meter. Bukti T2, fotokopi tanah guna bangunan nomor 693 Sekambing
semula terdaftar atas nama Raden Polvan, dahulu bernama Geklai, yang berasal dari atau pemisahan bidang hak guna bangunan nomor 259 yang berakhir haknya tanggal 17 bulan 1 2014. Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Medan nomor 377 garis miring HGB garis miring BPN 12/71/2013 tanggal 2 bulan 10 2013 dan diperpanjang haknya sampai dengan tanggal 17 bulan 1 2034 sesuai dengan ukur nomor 446 Skambing B 2009 tanggal 26 bulan 8 2009 seluas 2.528 meter. Bukti E3, fotokopi buku tanah hak guna bangunan nomor 694 Skambing B, semula terdaftar atas nama Raden Polvan, dahulu bernama Geklai, yang berasal dari pemisahan hak guna bangunan nomor 259 yang berakhir haknya tanggal 17 bulan 1 2014. Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Medan nomor 359 garis miring HGB garis miring BPN 12/71/2013 tanggal 18 bulan 9 2013. Diperpanjang haknya sampai dengan tanggal 17 bulan 1 2034 sesuai dengan surat ukur nomor 445 Skambing B 2009 tanggal 26 bulan 8 2009 seluas 2.595 meter. Bukti T4, fotokopi buku tanah hak guna bangunan nomor 695 Skambing B bermula terdaftar atas nama Raden Polvan, dahulu bernama Geklai, yang berasal dari pemecahan atau pemisahan bidang hak guna bangunan nomor 259 yang berakhir haknya tanggal 17 bulan 1 2014 berdasarkan surat keputusan Kantor Pertahanan Kota Medan nomor 360 HGB BPN 12/71/2013 tanggal 18 bulan 9 2013 dan diperpanjang haknya sampai tanggal 17 bulan 1 2034 sesuai ukuran nomor 444 Skambing B 2009 tanggal 26 bulan 8 2009 seluas 1.938 meter. Demikian yang mulia bukti T yang setelah saya bacakan. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat yang telah mau bukti T1 sampai dengan T5. Berikan saya waktu untuk meneliti bukti yang telah dibacakan oleh kuasa tergugat. Baik, saya telah meneliti yang asli dan maupun yang fotokopi, dan saya telah memberikan materai sesuai dengan bukti surat-surat tersebut untuk diperlihatkan kepada kuasa penggugat, lalu dimasukkan ke dalam berkas perkara sidang ini. Saya ingin menanyakan apakah ada yang ingin disampaikan oleh kuasa penggugat maupun kuasa tergugat. Tidak ada yang mulia. Baik, oleh karena itu saya akan menunda persidangan ini pada hari Senin tanggal 2 September 2021 pukul 10 pagi. Dengan berita acara sidang yaitu menerima tambahan bukti dari para pihak penggugat yaitu P6 sampai dengan dan saya memberitahukan kepada kuasa para pihak agar hadir menghadap kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas dengan tidak dipanggil, dikarenakan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Dan saya memerintahkan kepada panitera pengganti untuk memanggil kembali calon pihak ketiga, yaitu atas nama PT Surya Cemerlang Indah melalui surat tercatat agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas.
Baik, Baik Yang Mulia. untuk mempersingkat waktu, maka sidang pada hari ini saya nyatakan ditutup. Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Hakim Majelis dan Panitera Pengganti. Baik Pak, apakah bisa dilanjut Pak? Silakan. Ada saksinya, saksi penggugat. Saksi penggugat ada Pak? Sarwana Perdana Pak. Silakan. Itu membaca saksi yang P6 sama, kalau boleh saya tahu Pak. Ya, Itu kan saksi penggugat ini dia membacakan bukti P6 sama P9 yang nggak lengkap itu ya Pak. ya kalau ada Atau tadi dibacakan. buktinya, berarti agendanya buktinya dulu, baru saksinya. Melengkapi bukti surat dulu. Oh ya Pak, di sidang selanjutnya ini akan dibahas yang 6 sama itu Pak. Ya, Baik Pak, sudah bisa dimulai Pak. silakan. Sidang akan dibuka. Ketua, yaitu pada persidangan yang ke-8. Saya serahkan kepada Ketua. Baik, saya akan membuka kembali persidangan pada hari Senin, tanggal 9 September 2021. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 153-G-2021 PTUN Medan. Antara Diki Peter Pedrik, antara Muhammad Iqbal dan kuasa penggugat Diki Peter Pedrik dan Rizky Depi Boru Ginting melawan Daniel Alfonso Pasaribu serta Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Medan selaku tergugat di ruang sidang Peradilan Semu Unpad. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Penggugat hadir menghadap kuasa bernama Diki Peter Pedrik dan Rizky Depi Boru Ginting yang berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 April 2021. Pada persidangan kali ini, tergugat maupun kuasanya tidak hadir menghadap tanpa keterangan, meskipun sudah dipanggil dengan tut dan panggilan resmi dari pengadilan. Baik, saya akan menanyakan kepada kuasa penggugat pada pemeriksaan persiapan hari ini, Hakim anggota 2 berhalangan hadir oleh karena sidang perkara lain. Apa kuasa penggugat keberatan pemeriksaan persiapan dilanjutkan? Tidak, Yang Mulia. Baik, saya akan melanjutkan. Sesuai sidang acara hari ini adalah
pemeriksaan persiapan. Maka saya akan memeriksa dan meneliti surat gugatan sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 19. Aduh, Pak. Aduh, salah. Ini salah ini. Maaf Pak, saya ralat Pak. Saya tadi salah membaca. Baik, boleh izin Pak untuk memulai atau mengulang kembali Pak. Saya tadi membaca sidang persidangan yang pertama Pak. Berikut saya lanjut. Saya akan membuka sidang peradilan tata usaha negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 153-G/2021 PT UN Medan. Berikut di sini memeriksa dan mengadili sengketa antara Muhammad Iqbal beserta kuasa hukumnya Diki Peter Pedrik, Depi Boruginting melawan Kepala Kantor Pertahanan Kota Medan selaku tergugat dengan kuasa tergugat Arifin Hidayat dan Novita Sari Tanjung. Dengan ini sidang dinyatakan terbuka dan buka untuk umum. Kepada para pihak gugat maupun tergugat, silakan memasuki ruangan sidang. Baik, penggugat hadir menghadap kuasa hukum penggugat bernama Diki Peter Pedrik dan Rizky Depi Boruginting, dan tergugat juga hadir menghadap kuasa bernama Arifin Hidayat dan Novita Sari Tanjung. Pada persidangan kali ini, PT Surya Cemerlang tidak hadir di persidangan meskipun telah diperlukan berulang kali secara patut melalui surat tercatat dan panggilan dari pengadilan resmi. Sebelum saya membacakan agenda persidangan pada hari ini, kembali saya menanyakan kepada kuasa tergugat tentang wakah dan surat ukur daripada PT Surya Cemerlang Indah, Gemilang Indah, dan kuasa tergugat menyatakan bahwa warka dan surat ukur tersebut belum juga ditemukan dan mohon ditunda ke persidangan selanjutnya. Berikut saya akan membacakan atau menerangkan sesuai dengan agenda persidangan yang lalu. Pada sidang hari ini agendanya yaitu tambahan bukti dari para pihak penggugat. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada kuasa penggugat apakah telah siap dengan bukti-bukti surat yang tertunda pada persidangan yang lalu untuk diperlihatkan dan dibacakan pada persidangan pada hari ini. Siap Yang Mulia. Baik, untuk selanjutnya silakan dibaca. Baik Yang Mulia, saya akan membacakan tambahan bukti surat. Bukti P6, fotokopi bukti surat keterangan tanggal 24 Mei 1964 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Osman Al-Sani Perkasa Alam selaku Sultan Delhi. Bukti P7, fotokopi bukti surat keterangan tanggal 1 Mei 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Oteman Mahmud Perkasa Alam selaku Sultan Delhi. Bukti P8, fotokopi bukti surat hibah dari Dato Apo bin Dato Alang
Sunggal kepada anaknya Datuk Ilyas pada 12 hari bulan April tahun 1928. Bukti 9, fotokopi terjemahan bukti surat hibah dari Datuk Apuk bin Datuk Alang Sunggal kepada anaknya Datuk Ilyas pada 12 hari bulan April tahun 1928 yang diterjemahkan Dr. H. Hasan Matsun MAG tanggal 14 Maret 2019. Nah, demikian tambahan bukti surat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa penggugat yang telah membacakan P6 sampai P9. Berikut saya akan meneliti dan memeriksa apakah fotokopi atau yang aslinya sama. Sama yang mulia. Kalau begitu baik, saya akan memberikan materai dan saya telah menyesuaikan dengan asli maupun fotokopinya. Bukti surat-surat tersebut diperlihatkan kepada kuasa tergugat lalu dimasukkan ke dalam berkas perkara persidangan pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada kuasa tergugat apakah telah siap dengan bukti-bukti surat untuk diperlihatkan pada persidangan pagi hari ini. Siap yang mulia. Baik, silakan dibaca bukti-buktinya. Berikut yang mulia saya akan membacakan bukti tambahan tergugat. Bukti T6, fotokopi tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 69624 tanggal 11 November 2011. T7, fotokopi surat kuasa tanggal 11 November 2011. T8, fotokopi akte jual beli nomor 165/2011 tanggal 17 Oktober 2011. T9, fotokopi akta jual beli nomor 229/2011 tanggal 12 Desember 2019. T10, fotokopi akte persetujuan nomor 13 tanggal 3 September 2009 yang difotokopi. T11, fotokopi surat permohonan pendaftaran balik nama sertifikat hak guna bangunan nomor 695/C Sikambing B. T12, fotokopi tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 53547/2012 tanggal 6 Agustus 2012. T13, fotokopi akte jual beli nomor 63/12 tanggal 29 Mei 2012. T14, fotokopi akte persetujuan nomor 13 tanggal 3 September 2009 yang difotokopi. T15, fotokopi surat permohonan pendaftaran balik nama sertifikat hak guna bangunan nomor 696/C Sikambing B. T16, fotokopi surat pernyataan tanggal 29 Mei 2012.
Demikian saya bacakan tambahan bukti tergugat. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, berikut saya akan meneliti tanda bukti T6 sampai dengan T16. Berikan saya waktu untuk meneliti. Baik, setelah saya teliti dan telah diberi materai dengan cukup, telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, bukti surat-surat tersebut diperlihatkan kepada kuasa penggugat, lalu dimasukkan ke dalam berkas perkara persidangan. Untuk terhadap bukti T12 itu belum lengkap dan akan diajukan pada persidangan yang selanjutnya. Baik, pada persidangan pada pagi hari ini, baik dari kuasa penggugat maupun kuasa tergugat, ada yang ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Kalau tidak ada, saya akan menunda persidangan ini pada hari Senin, tanggal 9 September 2021 jam 10 dengan acara sidang menerima tambahan bukti dari para pihak penggugat maupun tergugat. Kembali lagi saya menyampaikan kepada kuasa para pihak agar hadir dan menghadap kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas dengan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi pengadilan dan memerintahkan kepada panitera pengganti untuk memanggil calon pihak ketiga atas nama PT Surya Cemerlang Indah melalui surat edaran tercatat agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas. Baik, Yang Mulia. Untuk itu, sidang pada pagi hari ini saya nyatakan ditutup. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti. Oke, baik. Untuk pemeriksaan saksi kita lanjutkan minggu depan. Yang pertama, untuk komitmen kita dulu, jam berapa kita mulai, kita kumpul. Jadi jangan seperti ini, ya kan, memakan waktu, kan gitu. Makanya komitmen dulu semuanya, ya kan. Jangan untuk minggu depan nanti sudah buka kelas, masih nunggu sampai 20 menit, 30 menit baru lengkap semuanya gitu ya. Bagaimana Faris? Baik Pak, sesuai dengan kesepakatan kami Pak, untuk persidangan di hari Jumat berikutnya, kami sepakat bahwa sidang dimulai atau dibuka pada pukul 8. Oke. Baik, nanti saya buatkan jadwalnya untuk minggu depan jam 8. Ya, diatur semuanya, ya kan. Jadi jangan terlalu lama sampainya. Oke, catatan Baik, Pak. untuk persidangan hari ini masih belum memuaskan, semuanya belum ada perubahan, ya kan. Jadi kan saya bilang kita nganggap benar-benar persidangan. Nah, kalau ini ada pertandingan udah kalah, karena masih membaca dokumen yang dibuat. Jadi berita acara persidangan itu jangan dibaca, demikian berita acara persidangan ini. Nah, jadi anggap seperti berbicara ataupun ibaratkan saudara sering nonton film ataupun sinetron. Nah, kan tidak mungkin pemainnya itu membaca skrip pada saat sudah online-nya, pada saat sudah perekaman. Nah, dia sudah menghafal semua dialog yang akan mau dia sampaikan. Nah, namun semuanya saya lihat
terutama majelis hakim, ya kan masih belum hafal. Nah nanti pada saat saksi dia harus, ya dia sudah hafal. Artinya kalaupun dia membaca tapi jangan melihat teksnya gitu dia, tetap menghadap ke kameranya. Jadi jangan dibaca Bapak saksi penggugat menjawab, jangan seperti tadi kan. Ya dalam persidangan seperti biasa panitera membuka majelis hakim memasuki ruang persidangan. Sebelum memasuki ruang persidangan, panitera akan mengingatkan kepada para hadirin ya kan untuk bersikap sopan dan tadi yang seperti tadi penjelasannya. Nah, baru jangan kalau demikian saya serahkan kepada majelis hakim untuk selanjutnya. Bukan seperti itu. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan, hadirin mohon untuk berdiri. Yang gitu dah. Baru masuk majelis hakim, udah langsung diambil alih tanpa harus dipersilahkan. Nah, baik apakah panitera pengganti ini berkas perkaranya ya yang mulia. Baik, persidangan perkara tata usaha negara register nomor sekian antara penggugat A dan tergugat B dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan para pihak untuk memasuki ruangan persidangan. Silakan panitera diperintahkan untuk para pihak misalnya untuk memasuki ruangan persidangan. Udah. Baik, sesuai agenda pada persidangan yang lalu, hari ini adalah pembacaan alat bukti. Sebelumnya untuk penggugat siapa yang hadir. Nah, jadi pada saat memulai tadi saya lihat selalu antara si A penggugat dengan kuasanya nggak perlu disebutkan kuasanya, sebutkan prinsipalnya saja para pihaknya. Antara penggugat Antoni misalnya dengan tergugat BPN dan kawan-kawan dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Nah, baru setelah dibuka duduk para pihak baru ditanyakan ke penggugat, siapa yang hadir pada persidangan hari ini? Kuasanya atau prinsipal, kuasa yang mulia siapa namanya dicatat. Silakan catat ya panitera. Nah, tergugat siapa? Nah, seperti itu udah baru dibilang sesuai dengan persidangan yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan ataupun penyerahan alat bukti, bukan pembacaan, penyerahan alat bukti surat. Apakah penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Sudah tergugat? Sudah, baik, kita mulai dulu dari penggugat. Silakan penggugat maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti beserta fotokopi dan aslinya. Seperti itu. Nah, saya bilang coba lihat di kelompok lain bagaimana sudah persidangan. Nah, jadi harus ya setelah dibaca semuanya, baik ada pertanyaan lagi. Nah, tidak ada, baru dinyatakan baik persidangan pada hari ini dinyatakan tertutup, selesai dan akan dilanjutkan ditunda untuk sidang pada tanggal sekian dengan agenda apa kan gitu. Diperintahkan kepada pihak untuk tetap hadir tanpa dipanggil lagi karena panggilan ini merupakan panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Tak, sudah selesai, nggak usah demikian berita acara ini ditandatangani oleh hakim. Itu tidak perlu karena itu hanya sebagai secara tertulis berita acara. Nah, jadi mudah-mudahan untuk sidang berikutnya harapan saya sudah ada perubahan. Karena kasihan loh, saudaranya Anda semua nanti gagal dalam praktek peradilan semu kalau saya lihat. Nah, seharusnya ada perubahan dari yang saya sampaikan setiap minggunya sebagai catatan. Nah, di review apa yang kurang, lihat di YouTube kan banyak. Kalau enggak di yang video-video pembelajaran yang saya upload di YouTube, nah lihat ada kelompok perdata, ada petun yang lain, lihat mereka bagaimana untuk persidangan semuanya. Nah, jadi jangan ya membaca sampai tadi salah baca kan si Faris ya gitu persidangan pertama pemeriksaan persiapan kan gitu. Nah, jadi harus benar-benar menguasain sebelum sidang gitu dia.
masing-masing peran sudah menghafal skripnya masing-masing ataupun dialognya. Jadi ini bukan dianggap uji coba gitu, tapi sudah perlombaan gitu dia. Artinya memang ini adalah ujian gitu dia. Nah, jadi saudara anggap ini adalah ujian. Ya kalau ujian nggak bagus menampilkannya berarti kan tidak lulus gitu dia. Nah, kalau boleh ada lulus atau tidak lulus ya. Untuk kelompok ini masih belum lulus gitu. Jadi harus banyak perubahan. Nah, kelompok kemahiran hukum perdata itu sudah cukup bagus. Saudara bisa lihat di channel YouTube saya, ya kan, video pembelajaran kemahiran hukum perdata. Nah, lihat. Itu majelis hakimnya, terutama hakimnya ya. Hakim ketua aja sampai saat ini dari semua kelompok ada 5 kelompok yang peradilan semu di kelas saya. Nah, baru dia yang sudah mendekati sempurna sebagai ketua majelis. Jadi Faris nanti bisa mendengar, ya kan, bisa melihat bagaimana si Dwi Nitami berperan sebagai ketua majelis. Jadi bisa dilihat nanti di channel YouTube saya, ya kan, video pembelajaran kemahiran hukum perdata. Nah, hampir sama semua untuk dialognya itu. Tidak ada yang berbeda. Nanti bisa Faris lihat kalau memang untuk minggu depannya mau lebih baik dari minggu ini. Tapi kalau tidak ada perubahan ya tidak ada masalah bagi saya. Karena yang rugi ya diri sendiri bukan saya gitu dia. Nah, jadi tuh silakan nantinya kalau memang mau. Oke, saya rasa untuk perkuliahan pada hari ini kita nyatakan selesai. Nantinya minggu depan kita mulai pukul 20.00. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.